Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Herlina Endah Lestari selaku fasilitator, serta Bapak Asep Solihin selaku pengajar praktis saya. Pada kesempatan kali ini, saya Puji Lestari, CGP Angkatan 6, Kota Tasikmalaya, akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ferry Luciana Dewi, di mana beliau lebih akrab disapa dengan panggilan Ibu Lucy. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik pada tahapan pertama, yaitu pada tahapan pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Selamat menyimak. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Atau ya. Siang-siang maaf nih Bu ganggu ya sebelumnya. Ganggu gak nih kira-kira kegiatan siang hari ini? Takutnya Bu Lucy ada kegiatan lain? Alhamdulillah untuk hari ini saya sudah selesai mengajar. Jadi tidak diganggu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Lucy sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik Bu, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya kepada Bu Lucy bahwa untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan rangkaian pra-observasi terlebih dahulu. Di mana kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk nanti membantu Bu Lucy dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal mengajar, sehingga nanti lebih dalam kegiatan pembelajarannya ada peningkatan atau ada perbaikan. Nah, adapun kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk nanti supaya Ibu Lucy itu mengetahui sejauh mana kesiapan ketika nanti Bu Lucy akan melakukan kegiatan pembelajaran pada waktu observasi seperti itu. Nah, sebelumnya kira-kira nih apa harapan Ibu Lucy terhadap kegiatan pada pertemuan kali ini? Harapan saya dengan adanya kegiatan ini antara saya dengan Bu Puji bisa saling sharing pengalaman baik dari saya maupun dari Puji agar saya bisa meningkatkan nanti pembelajaran saya di kelas saya agar lebih baik lagi. Mudah-mudahan harapan Ibu Lucy ini dapat tercapai dan saya juga dapat membantu ya Bu demi nanti perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini Bu, sejauh ini materi yang udah Ibu Lucy persiapkan nih untuk nanti kegiatan pembelajaran, kira-kira kalau saya boleh tahu nih materinya tentang apa nih Bu? Untuk yang akan saya ajarkan nanti adalah tematik, muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan matematika. Materinya yaitu tentang cuaca dan juga pecahan. Oh iya, jadi muatan pelajarannya itu matematika dan bahasa Indonesia ya, itu tematik ya Bu ya, dan materinya terkait pecahan dan juga cuaca ya seperti itu. Kalau tujuan pembelajaran dari materi itu sendiri apa Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berkaitan dengan cuaca. Yang kedua yaitu siswa dapat membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama menggunakan benda konkret. Jadi tujuannya ya udah mencakup kedua muatan pelajaran ya Bu, matematika dan juga bahasa Indonesia. Iya. Bu Lucy, di sini kan pastinya Bu Lucy sudah melaksanakan berbagai persiapan. Nih, kalau boleh saya tahu, sudah sejauh mana nih persiapan yang sudah Bu Lucy persiapkan untuk pembelajaran nanti? Persiapan yang sudah saya siapkan sampai sejauh ini adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, diantaranya RPP, LKPD, bahan ajar, lalu lembaran evaluasi. Jadi sejauh ini alhamdulillah ya persiapan yang sudah disiapkan Ibu Lucy terkait perangkat pembelajaran mulai dari RPP, LKPD, kalau media pembelajaran sudah lalu sampai ke lembar evaluasi ya tadi. Alhamdulillah ya persiapan itu sudah Ibu Lucy persiapkan. Nah, kiranya kan pasti ada kesulitan nih yang Ibu Lucy temui. Apakah itu nanti terkait terkait pemahaman siswa ketika menanggapi suatu materi pelajaran, atau misalnya kesulitan lainnya beberapa kondisi nanti ya Bu ya,
ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira berkaitan dengan apa nih Bu? Kesulitan-kesulitan yang Ibu Lucy temui nanti ketika proses pembelajaran nanti. Kesulitan yang saya temui nanti berkaitan dengan kemampuan anak. Karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menangkap materi, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Mungkin seperti itu. Nah, untuk yang misalnya strategi dari sendiri nih, ketika menanggapi anak yang cepat dalam proses pembelajaran, kira-kira apa nih Bu? Strateginya seperti apa? Untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya mengantisipasi dengan nanti ketika kegiatan pembelajaran, saya akan menyiapkan tampilan agar memfasilitasi daya belajar anak yang bervariatif itu. Ya. Mungkin dengan adanya tampilan itu, murid ada yang lebih cepat menangkapnya dengan tampilan itu. Dan juga untuk yang lain, saya juga mempersiapkan LKPD yang sesuai dengan kemampuan strategi kita sendiri ya. Nah, itu kan terkait gaya belajar ya, yang pastinya anak-anak gaya belajarnya beda-beda ya Bu ya. Nanti ketika ada kesulitan dalam memahami materinya, mungkin kan polisi juga menanyakan terlebih dahulu ya apa dulu kesulitannya. Nah, kalau misalnya di kelas polisi ini ada anak yang misalnya perlu banget bimbingan nih misalnya itu. Nah, polisi kira-kira strateginya itu seperti apa Bu? Untuk menghadapi anak yang mengalami kesulitan seperti itu mungkin saya akan menanyakan terhadap murid tersebut kesulitan yang menghadapi. Setelah itu saya akan melakukan bimbingan sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh murid tersebut. Jadi strateginya terkait dengan gaya belajar yang variatif disesuaikan juga dengan kesulitannya ya Bu ya. Gitu. Nah, terkait kesiapan belajar anak nih. Terkait kesiapan belajar anak ini, tentunya Bu Lucy itu memiliki model atau strategi pembelajaran. Kalau model pembelajaran di RPP itu Bu Lucy menggunakan model pembelajaran apa ya? Model pembelajarannya ke SCL, Student Center. Pendekatan ya, mungkin Bu Lucy ya. Pendekatan ya SCL. Berarti modelnya yang apa? Anak itu? PBL. Berarti model pembelajaran yang digunakan Bu Lucy PBL ya. Jadi anak memecahkan suatu permasalahan yang nanti ditampilkan seperti itu ya. Jadi karena nanti model dan juga strategi pembelajarannya sudah Bu Lucy siapkan. Nah, langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa Bu Lucy? Mulai dari ketika menggunakan strategi PBL itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, pertama Bu Lucy apa yang dilakukan di kelas? Untuk pembelajaran yang akan dilakukan nanti saya akan setelah kegiatan awal saya akan menampilkan tayangan video mungkin yang berisi tentang teks tentang cuaca itu Nanti setiap kelompok ada perintahnya di situ diminta untuk mencari kata atau istilah yang berkaitan dengan cuaca seperti itu. Kalau untuk muatan pelajaran matematika sendiri yang berhubungan dengan pecahannya itu bagaimana? Untuk matematikanya nanti di teks itu kan berkaitan dengan cuaca dan juga nanti ada di situ berkaitan dengan muatan pelajaran yang tidak saya ambil di sini, itu ada di pembelajaran selanjutnya. Ada muatan pelajaran PPKN tentang makanan khas daerah. Untuk matematikanya saya akan membawa makanan makanan daerah benda konkretnya itu. Mungkin nanti saya akan meminta perwakilan setiap kelompok untuk ke depan untuk nanti mereka mengambil makanan yang saya sediakan nanti di situ benda konkret. Lalu saya akan tuliskan di situ bilangan pecahan, pecahan mungkin acak random pecahannya boleh nanti saya lemparkan pada murid yang lain mau pecahan berapa nanti di situ setiap perwakilan kelompok diminta untuk dengan makanan yang mereka pilih, misalnya 1/2 misalnya. 1/2 itu bagaimana gitu ya. Bilang dan penyebutnya kalau 2 berarti kan dibagi 2 pada itu kan dibagi 2. Nanti mereka mungkin akan bagi 2 makanan itu seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi
nanti itu mungkin masuk pada alat peraganya juga ya, sekaligus media pembelajaran. Bu Lucy membawa makanan tradisional yang nanti menyangkut materi pembelajaran berikutnya. Di sana nanti anak-anak akan melakukan, berarti melakukan learning by doing yang dilakukan sendiri. Jadi nanti anak-anak misalnya satu makanan itu kalau misalnya dibagi dua, bilangan pecahannya seperti apa, lebih bermakna ya, lebih bermakna kegiatan pembelajarannya ya. Ya bagus, alhamdulillah itu strateginya. Nah, misalnya kalau nanti Bu Lucy sendiri mendapati siswa ketika dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, melaksanakan atau mengerjakan LKPD gitu ya, mengerjakan tugasnya, mendapati siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, instruksi yang disampaikan. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Lucy lakukan terhadap anak yang bersangkutan? Dalam pembelajaran, apabila saya menemukan murid yang mengalami kesulitan ya, mungkin kalau untuk materi dulu yang pertama, mungkin ketika saya tampilkan ada murid yang belum memahami apa maksudnya gitu ya. Karena kan kemampuan anak itu kan tadi berbeda ya, sudah saya jelaskan di awal. Ya mungkin saya akan membantu dengan membacakan dan menekankan kata tertentu gitu ya, sehingga anak itu mengerti, memahami. Untuk apabila ada siswa atau murid yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan lembar LKPD atau yang lain gitu ya, mungkin saya akan mendekati ya murid tersebut. Saya akan tanyakan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ditanyakan apa kesulitan, apa yang belum paham itu apa, dan setelah itu saya akan begitu. Dan siswa itu bisa menjawab sendiri gitu dengan bimbingan yang tadi di awal sudah saya berikan. Apakah nanti kegiatan pembelajarannya itu anak secara individual atau berkelompok? Oh, jadi secara berkelompok ya. Jadi bisa juga kayak tutor sebaya ya, saling sharing juga mungkin seperti itu ya. Bisa. Oh iya, bagus ya Bu Lucy ya. Nah kalau itu kan dari persiapan Bu Lucy ketika melaksanakan suatu pembelajaran tentunya melaksanakan suatu perencanaan dulu ya, yang tadi dijelaskan mulai dari perangkat pembelajaran sampai ke lembar observasinya, lembar evaluasi. Nah kira-kira yang menurut Ibu Lucy persiapan sampai sekarang ini yang masih belum 100% gitu Bu, dalam hal apa tuh persiapannya? Yang on progress ya untuk saat ini yang dalam pengerjaan yaitu LKPD saya masih belum rampung. Lalu selanjutnya media ajar ya, media pembelajaran ya, dan juga video pembelajarannya juga saya belum selesai 100%, masih dalam proses ya. Proses. Jadi kalau misalnya perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar itu alhamdulillah udah rampung ya Bu Lucy. Tinggal LKPD sama media pembelajaran mungkin masih on proses, mudah-mudahan cepat selesai juga. Nah, kira-kira nih Bu Lucy mau mulai mengerjakan kembali untuk menyelesaikan persiapan yang belum 100% itu kapan Bu? Saat ini juga sedang saya kerjakan ya. Saya ambil waktu apabila saya sudah selesai mengajar, saya cicil mengerjakan itu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti tepat waktu bisa selesai. Dan Ibu, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Bu Lucy dalam mengingatkan untuk menyelesaikan persiapan yang belum selesai tadi? Untuk membantu menyelesaikan dan juga mengingatkan Bu Lucy nanti. Saya meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang lain, juga minta bantuan pada rekan sejawat dan juga pada Bu Puji kalau misalnya bantu. Boleh Bu, nanti kalau misalnya barangkali bisa saya bantu, saya coba bantu sesuai dengan kemampuan saya gitu ya. Iya, seperti itu ya. Jadi setelah tadi kan kita bercerita tentang persiapan untuk pembelajaran nanti, dan Bu Lucy juga sudah menceritakan bagaimana strategi ketika mendapati suatu kesulitan, bagaimana cara menanganinya. Nah, terkait ini berhubungan dengan pribadi Bu Lucy itu sendiri ya, untuk pengembangan. Nah, jadi hal yang akan dikembangkan terkait misalnya potensi apa nih yang akan Bu Lucy lebih kembangkan lagi dalam kegiatan supervisi ini gitu. Kompetensi apa nih kira-kira Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu Lucy? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam bidang pedagogik yaitu dalam hal memahami karakter peserta didik ya, kesulitan apa yang mereka hadapi serta bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu.
Jadi aspek pengembangan diri ya yang ingin Bu Lucy kembangkan dalam aspek kompetensi pedagogi, di mana betul sekali kita sebagai guru tentunya harus memahami, tahu bagaimana karakter setiap siswanya. Dan ketika mendapati suatu kesulitan pada siswa, baik itu dalam hal pembelajaran ataupun aspek lainnya, kita juga jadi tahu ya Bu bagaimana cara menanganinya ya. Itu bagus sekali ya Bu Lucy ya. Bu Lucy, terkait tadi penjelasan yang sudah Ibu Lucy jelaskan ya, aspek apa yang ingin ditingkatkan, tentunya ada strategi yang akan dilaksanakan oleh Bu Lucy untuk meningkatkan kompetensi atau aspek yang ingin ditingkatkan tersebut. Kira-kira apa nih strategi yang akan dilaksanakan Bu Lucy nanti? Strategi yang sudah saya lakukan ya sejauh ini yaitu dengan membaca artikel-artikel ya, memperkaya diri dengan seperti itu. Ya, selain itu juga saya sharing bersama rekan-rekan sejawat terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Barangkali dari sharing saya tersebut saya mendapatkan solusi terkait masalah yang saya hadapi seperti itu. Ya, jadi nanti setelah sharing kita ada pencerahan, kita juga bisa mengaplikasikan ya dalam permasalahan yang sama di kelas kita. Ya, bagus sekali ya Bu Lucy ya. Karena kita sebagai guru juga tetap berperan harus sebagai pembelajar sepanjang hayat, tetap terus belajar, merefleksi diri untuk pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Nah, mudah-mudahan nanti pada kegiatan observasi saya juga bisa membantu Bu Lucy untuk meningkatkan kompetensi apa yang ingin Bu Lucy tingkatkan, dan tentunya Bu Lucy dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan, yang telah direncanakan juga sebelumnya. Nah, nanti kita setelah kegiatan observasi, nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lucy ya, terkait apa yang sudah terlaksana dalam perencanaan yang sudah Bu Lucy laksanakan, dan juga apa yang belum terlaksana dalam perencanaan yang sudah Bu Lucy persiapkan sebelumnya. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti kegiatan observasinya kira-kira mau kapan Bu Lucy? Insya Allah minggu depan ya, minggu depan hari Kamis ya, Insya Allah ya. Jadi hari Kamis ya minggu depan Bu Lucy udah siap melaksanakan proses pembelajaran, dan saya izin ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi juga ya Bu Lucy. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Lucy atas waktunya kita bisa ngobrol di sini ya. Terima kasih Bu Lucy. Demikian kegiatan praobservasi saya pada kegiatan coaching supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali seperti biasa, namun sebelum kalian belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu. Disiapkan. Mempelajari pelajaran materi pada hari ini. Nah, yang pertama ya, kalian setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian diharapkan nanti dapat mengenali istilah ya atau kata mengenai cuaca ya. Selanjutnya kalian nanti diharapkan dapat pengaruh cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya ketika langit berwarna
panas pilotnya. Terus berawan. Ada lagi? Mendung, cerah, hujan. Oke, cuaca itu juga betul ya. Nah, sebentar atau lama? Sebentar. Ya, waktunya sebentar. Sebentar. Ya. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah-ubah. Dapat berubah-ubah. Ya, dapat berubah-ubah ya. Ya, jadi enggak satu hari hujan. Nah, seperti tadi waktu pagi hujan. Sekarang masih hujan tidak? Tidak. Dalam satu hari itu kalau cuaca itu dapat berubah-ubah ya. Menjadi dua. Yang pertama dipotong menjadi dua sama besar. Lalu baca lagi. Yang selanjutnya. Lalu baca. Menjadi tiga bagian sama besar. Belajar pada hari ini ya, kita simpulkan bersama-sama. Apa itu cuaca? Cuaca apa? Apa itu cuaca? Keadaan udara pada daerah tertentu. Bersama-sama. Apa itu cuaca? Cuaca apa saja cuaca? Ya, berawan ya, itu cuaca ya. Selanjutnya apa? Materi apa yang paling kalian sukai tadi ketika belajar matematika? Tadi belajar apa tadi? Belajar apa? Pakai kue tadi? Belajar? Apa belajar apa materinya tadi yang pakai kue? Dipotong-potong pecahan. Ya, senang nggak waktu belajar itu? Senang. Kenapa senang? Enak kayak kuena. Enak kayak kuena. Enak kayak kuena ya. Senang belajarnya pakai media ya, atau kuenya. Yang belum paham? Sudah ngerti cara membandingkan ya. Jadi kalau menyebutnya sama ya, pembilangnya apa yang lebih besar, pembilangnya lebih besar menyebutnya sama. Yang nilainya besar itu, kalau pembilangnya semakin besar nilainya kecil. Kalau pembilangnya di atas dan di bawah? Pembilang yang di atas ya. Kalau yang di atasnya semakin besar, berarti nilainya semakin besar kalau pembilang, karena bukan pembaginya ya.
nilainya besar, nilainya juga besar. Pelajaran pada hari ini ya, kita bacakan hamdalah bersama-sama ya. Mudah-mudahan materi yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat. Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Puji Lestari, CPP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik pada tahapan ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Pak Asep Solihin sebagai pengajar praktik saya, juga rekan guru saya Ibu Ferry Luciana Dewi, yang beliau lebih akrab disapa dengan Ibu Lucy, Pak. Ibu Lucy. Bulus. Bu Lucy. Bulus. Iya, Bu Lucy ya di sini sudah ada bersama saya. Bagaimana kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Sebagaimana yang sudah saya bicarakan kepada Bu Lucy sebelumnya, Bu, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan rangkaian supervisi akademik tahapan ketiga ya Bu. Yang sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi dan juga observasi. Sekarang tahapan ketiga di pasca observasi ini, kira-kira nih tujuan dari pertemuan kali ini apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Ibu Lucy? Tujuan saya pribadi dengan coaching ini ya, ingin merefleksi pembelajaran saya. Oh iya, merefleksi pembelajaran. Gimana nih Bu perasaannya? Perasaan Bu Lucy setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Lega ya, udah Iya. selesai, sudah melaksana, meskipun tidak semuanya sesuai dengan rencana ya, tapi sejauh ini insya Allah ya Merasa lega ya Ibu Lucy ya, terus jom-jom udah beres ya melaksanakan pembelajaran. Nah, terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu, kira-kira nih apa yang sudah terrealisasi dari rencana yang Ibu Lucy rencanakan sebelumnya, dan apa juga yang misalnya belum terrealisasi secara maksimal atau mungkin sama sekali belum terrealisasikan gitu Bu Lucy, bisa diceritakan? yang sudah terrealisasi di situ di rencana pembelajaran ya, saya kan menggunakan benda konkret Iya. itu terrealisasi lah ya, meskipun ya mungkin benda konkret itu ya hanya satu ya gitu. Saya ambil contohnya karena kan terbentur oleh waktu ya terbatas. Yang belum terrealisasi mungkin evaluasi tidak maksimal ya karena waktu juga terbatas. Ya, mungkin itu tidak kurang maksimal. Iya. Waktu pembelajaran waktu itu Bu Lucy materinya kan dua mata pelajaran ya Bu Lucy, matematika sama bahasa Indonesia ya. Matematika yang terkait bilangan pecahan yang penyebutnya masih sama ya waktu itu. Terus bahasa Indonesianya tentang ya yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kira-kira nih Bu, kendala yang Ibu Lucy hadapi alami waktu itu sehingga misalnya belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, kira-kira apa Bu? Kendala ya tadi waktu yang pertama, mungkin evaluasi hanya itu waktu ya. Dari kegiatan pembelajaran yang belum terrealisasi kendalanya Iya. Di sini kan kita dengan siswa ya, interaksi dengan siswa. Mungkin ya siswa di sini yang diekspektasikan seperti apa gitu ya, digambarkan akan seperti gimana, tapi ternyata di lapangan berbeda gitu dengan harapan kita. Mungkin itu sih kendalanya, lebih ke peserta didik dan juga waktu ya. Waktu itu Bu Lucy 2 kali 35 menit ya Bu, 2 jam pelajaran ya, dengan mengambil mata pelajaran tematik 2 muatan pelajaran. Jadi kendala yang Ibu Lucy hadapi di waktu dan juga
ekspektasi mungkin dari perencanaan ketika Bu Lucy membuat perencanaan anak seperti ini karena Bu Lucy kan yang lebih tahu karakter anak, tapi ternyata pada waktu pelaksanaan namanya juga rencana ya banyak hal-hal yang terjadi misalnya ketika pada waktunya itu di luar dugaan kita. Nah kira-kira supaya misalnya kedepannya nih Bu Lucy kendala ini bisa teratasi atau dalam pembelajaran berikutnya, nah supaya bisa meminimalisir kendala atau kira-kira yang akan Ibu Lucy lakukan ke depannya seperti apa Bu? Mungkin untuk memaksimalkan waktu dari beberapa tujuan yang sudah ada mungkin nanti akan lebih lebih disederhanakan mungkin supaya waktunya cukup untuk evaluasi juga sampai gitu. Tujuan pembelajarannya lebih disederhanakan ya. Jadi tujuan pembelajarannya diambil yang paling intinya apa sehingga dalam waktu 2 jam pelajaran itu bisa terrealisasi dengan baik dan maksimal sampai evaluasi ya. Nah tadi tertarik dengan karakteristik anak-anak ya, terkendala salah satunya di itu misalnya yang paling Bu Lucy lihat tuh dari kendala anak-anak yang tadi kan Bu Lucy ekspektasi seperti ini. Nah ternyata yang paling mendominasi itu menjadi kendala di pembelajaran karakter yang bagaimana dari peserta didik itu Bu Lucy? Kalau karakteristik dari peserta didik ya bukan kendala ya, sebenarnya ini kan alami ya. Iya. Kebetulan saya ngajar kelas 3. Iya. Jadi dia susah diem gitu aktif gitu ya, aktif gitu kan motoriknya gitu ya, maksudnya dia bergerak lah. Ketika kita mengkondisikan gitu ya, ini kan dia spontan atau kata-katanya salah gitu sih maksudnya. Jadi yang di luar gitu ya maksudnya yang tadi kita udah konsep gitu. Ternyata ya alami anak-anak kan perilakunya gitu, mereka keluar gitu maksudnya ya seperti itu. Jadi masih normal. Masih normal, cuma mungkin terlebih dahulu gitu ya, karena harus mengkondisikan kondisi anak-anak sehingga fokus lagi dalam tujuan pembelajaran yang utama. Nah tadi dari rencana yang akan Ibu Lucy lakukan ke depannya ya misalnya menyederhanakan tujuan gitu atau lebih nanti ada waktu-waktu sehingga untuk pengkondisian anak itu bisa sesuai dengan waktu yang ditentukannya gitu. Kira-kira itu Bu Lucy mau melakukannya mulai kapan Ibu? Ya melakukan ke depannya setelah ini ya, setelah dari coaching ini untuk pengajar yang baru. Sudah mau habis ya. Sekarang 2 ini akan lebih direncanakan pembelajaran lagi. Tapi meskipun nanti di tahun ajaran baru, apakah Bu Lucy mau mencoba misalnya kan sekarang mungkin ada beberapa waktu efektif setelah Ramadan ya Bu Lucy ya. Nah mungkin di sana barangkali Bu Lucy mau mulai mencoba atau tetap fokus di awal tahun pelajaran gitu. Ini untuk sekarang kan saya sudah bikin program tahunan ya maksudnya itu yang sudah dibuat lah sudah lebih kayaknya lebih persiapannya lebih maksimal dari awalnya dari awal lebih maksimal lagi. Tapi kita bisa mengkondisikan juga ya di waktu-waktu efektif semester 2 sekarang ya Bu ya, mencoba melihat karakter anak dengan misalnya kebutuhan anak seperti apa, terkait kendala yang dihadapi atau yang belum maksimal sehingga kedepannya Bu Lucy akan lebih memperbaikinya. Dan insya Allah di tahun ajaran baru mulai dari perancangan program yang awal ya, dari awal Bu Lucy akan mencoba merencanakan dan merealisasikan kembali, mudah-mudahan lebih maksimal ya, seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Lucy atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan coaching supervisi akademik ini dapat membantu Ibu Lucy dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Karena di sini kan coaching supervisi akademik ini kita sharing ya sebagai mitra gitu. Ketika ada kondisi atau permasalahan dari Bu Lucy, nah Bu Lucy sendiri yang tahu kebutuhan dan tentunya Bu Lucy sendiri yang bisa mencari solusinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari Ibu Lucy sendiri. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Saya di sini hanya berperan sebagai hanya membantu bagaimana Bu Lucy untuk menemukan solusinya itu. Mungkin itu ya Bu Lucy untuk pertemuan kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Demikian kegiatan pasca observasi
yang sudah saya laksanakan dengan Ibu Lucy, rekan kerja saya yang dimana beliau mengajar di kelas 3. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.